Wah, 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 isu panas dari Timur Tengah. Benarkah Indonesia berpeluang gantikan Iran di Piala Dunia 2026? Isu ini semakin menguat setelah beredar pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino yang disebut meminta timnas Indonesia untuk bersiap jika terjadi perubahan peserta di turnamen akbar tersebut. Minta timnas Indonesia untuk bersiap jika terjadi perubahan peserta di turnamen akbar tersebut. Statistik mencengangkan Justin Hubner dan bikin gol. Fortuna Sittard bungkam NEC Nijmegen 3-2 dalam duel syarat emosi. Maarten Paes lebih dipilih dari Emil Audero jelang FIFA Series. Pernyataan John Hertman bikin heboh. Legenda timnas Indonesia ikut buka suara. Simak fakta selengkapnya berikut ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah, wah, wah. Isu panas dari Timur Tengah. Benarkah Indonesia berpeluang gantikan Iran di Piala Dunia 2026? Isu ini semakin menguat setelah beredar pernyataan Presiden FIFA Gianni Infantino yang disebut meminta timnas Indonesia untuk bersiap jika terjadi perubahan peserta di turnamen akbar tersebut. Kabar mengejutkan berembus dari dinamika geopolitik Timur Tengah yang disebut-sebut bisa berdampak pada peta persaingan sepak bola dunia. Situasi internal Iran yang dikabarkan tidak kondusif memunculkan spekulasi liar. Timnas Indonesia berpeluang menggantikan Iran di ajang Piala Dunia 2026. Isu ini semakin menguat setelah beredar pernyataan yang dikaitkan dengan Presiden Federation International de Football Association (FIFA) Gianni Infantino yang disebut meminta timnas Indonesia untuk bersiap jika terjadi perubahan peserta di turnamen akbar tersebut. Meski demikian, hingga kini belum ada pengumuman resmi yang benar-benar mengonfirmasi skenario tersebut. Situasi geopolitik memang kerap berdampak pada dunia olahraga. Sepak bola, sebagai olahraga paling populer di dunia, tidak sepenuhnya terlepas dari dinamika politik global. Dalam sejarahnya, beberapa negara pernah menghadapi sanksi atau pembekuan akibat konflik internal maupun persoalan administratif yang dinilai melanggar regulasi FIFA. Spekulasi mengenai Iran muncul karena kondisi dalam negeri yang disebut-sebut sedang tidak stabil. Jika suatu negara dianggap tidak mampu menjamin keamanan, stabilitas, atau memenuhi regulasi internasional, FIFA memiliki kewenangan untuk mengambil langkah tertentu. Namun keputusan seperti itu bukan perkara sederhana dan biasanya melalui proses panjang, termasuk investigasi, komunikasi diplomatik, serta koordinasi dengan konfederasi terkait. Piala Dunia 2026 sendiri akan menjadi edisi bersejarah karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara. Turnamen ini dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dengan format baru tersebut, peluang negara-negara Asia untuk tampil memang lebih besar dibanding edisi sebelumnya. Namun, setiap slot tetap harus diperoleh melalui jalur kualifikasi resmi. Munculnya nama Indonesia dalam spekulasi ini tentu memantik antusiasme publik sepak bola nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, performa timnas Indonesia memang menunjukkan perkembangan signifikan. Pembenahan sistem pembinaan, naturalisasi pemain diaspora, serta konsistensi di level usia muda membuat skuad Garuda semakin diperhitungkan di kawasan Asia. Namun secara regulasi, penggantian peserta Piala Dunia bukanlah proses otomatis. Jika suatu tim yang sudah lolos harus dicoret, biasanya pengganti ditentukan berdasarkan peringkat atau hasil kualifikasi di zona yang sama. Artinya, keputusan akan sangat bergantung pada struktur kompetisi di bawah koordinasi Asian Football Confederation (AFC). Beberapa pengamat menilai, apabila skenario ekstrim benar-benar terjadi, peluang Indonesia tetap harus melalui pertimbangan teknis yang ketat. Peringkat FIFA, posisi akhir di kualifikasi, serta aspek administratif menjadi faktor utama. Tidak serta-merta sebuah tim bisa ditunjuk hanya karena kesiapan atau popularitas. Di sisi lain, wacana ini menunjukkan betapa besarnya perhatian dunia terhadap stabilitas geopolitik menjelang turnamen global. FIFA sebagai badan tertinggi sepak bola dunia tentu memiliki tanggung jawab memastikan setiap peserta mampu berkompetisi dalam kondisi aman dan sesuai aturan. Pernyataan yang dikaitkan dengan Gianni Infantino pun perlu disikapi secara hati-hati. Dalam konteks resmi, setiap keputusan terkait peserta Piala Dunia biasanya diumumkan melalui kanal resmi FIFA. Hingga saat ini, belum ada rilis atau konferensi pers yang secara eksplisit menyebut Indonesia akan menggantikan Iran. Meski begitu, rumor tersebut telah memicu optimisme di kalangan supporter.
Banyak yang menilai Indonesia memang harus bersiap dalam segala situasi. Persiapan bukan hanya soal taktik dan strategi, tetapi juga kesiapan infrastruktur, administrasi, hingga dukungan diplomasi olahraga. Jika melihat perkembangan sepak bola nasional, mimpi tampil di Piala Dunia bukan lagi sekadar angan-angan jangka panjang. Investasi besar di sektor pembinaan serta peningkatan kualitas kompetisi domestik menjadi fondasi penting menuju level tersebut. Dalam dunia sepak bola modern, segala kemungkinan memang bisa terjadi. Sanksi, diskualifikasi, atau perubahan peserta bukan hal yang sepenuhnya mustahil. Tetapi setiap langkah selalu didasarkan pada regulasi ketat dan pertimbangan menyeluruh. Apapun yang terjadi, satu hal yang jelas, Indonesia harus terus bersiap dan membuktikan diri di lapangan. Jika kesempatan itu benar-benar datang, skuad Garuda tak boleh sekadar menjadi pengganti, melainkan peserta yang siap bersaing dan mencatat sejarah di panggung dunia. Statistik mencengangkan Justin Hubner dan bikin gol. Fortuna Sittard bungkam NEC Nijmegen 3-2 dalam duel syarat emosi. Pertandingan penuh drama tersaji saat Fortuna Sittard bertandang ke markas NEC Nijmegen dalam lanjutan Eredivisie. Laga yang berlangsung ketat itu berakhir dengan kemenangan tipis 3,2 untuk Fortuna Sittard, hasil yang langsung menyita perhatian para pendukung timnas Indonesia. Sorotan utama tertuju pada bek muda berdarah Indonesia, Justin Hubner. Penampilannya di jantung pertahanan Fortuna Sittard menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan tim tamu mencuri 3 poin. Di tengah tekanan tuan rumah yang tampil agresif sejak menit awal, Hubner justru menunjukkan ketenangan dan kematangan bermain. Sejak peluit kick-off dibunyikan, NEC Nijmegen mencoba mengambil inisiatif serangan. Bermain di hadapan pendukung sendiri membuat mereka tampil percaya diri dan berani menekan. Namun Fortuna Sittard tidak tinggal diam. Tim tamu mampu memanfaatkan celah lewat serangan balik cepat yang efektif. Di balik kemenangan dramatis tersebut, kontribusi Justin Hubner begitu menonjol. Bek berusia muda itu tampil disiplin dalam menjaga lini pertahanan. Ia beberapa kali melakukan sapuan krusial untuk menggagalkan peluang berbahaya dari NEC. Selain itu, akurasi umpannya terbilang tinggi sehingga membantu tim membangun serangan dari lini belakang dengan rapi. Hubner juga tampil tangguh dalam duel 1 lawan 1. Ia mampu memenangi mayoritas duel udara serta melakukan tackle bersih tanpa pelanggaran yang merugikan tim. Beberapa blok pentingnya di dalam kotak penalti menjadi momen krusial yang menjaga keunggulan Fortuna tetap aman hingga akhir pertandingan. Pertandingan ini juga memiliki cerita emosional tersendiri. Bek timnas Indonesia lainnya, Calvin Verdong, harus menghadapi mantan klubnya, NEC Nijmegen. Momen tersebut tentu bukan hal biasa bagi Verdong, mengingat ia pernah menjadi bagian dari skuad tuan rumah. Meski syarat emosi, Verdong tetap tampil profesional. Ia aktif membantu serangan dari sisi kiri, sekaligus disiplin saat turun membantu pertahanan. Pergerakannya kerap merepotkan lini belakang NEC, sekaligus memberi keseimbangan permainan bagi Fortuna Sittard. Laga berlangsung terbuka dengan 5 gol tercipta. Kedua tim saling berbalas serangan dan tidak mengendurkan intensitas permainan. NEC sempat memberikan tekanan hebat di menit-menit akhir demi menyamakan kedudukan. Namun koordinasi lini belakang Fortuna yang dikomandoi Hubner mampu meredam gelombang serangan tersebut. Kemenangan ini menjadi sangat berarti bagi Fortuna Sittard. Selain mendongkrak posisi di klasemen, hasil tersebut memperlihatkan mentalitas kuat tim saat bermain di bawah tekanan. Ketajaman lini depan berpadu dengan kokohnya pertahanan menjadi kombinasi ideal yang sulit ditembus. Bagi publik Indonesia, pertandingan ini menjadi kabar menggembirakan. Performa impresif Justin Hubner menunjukkan bahwa dirinya semakin berkembang di kompetisi Eropa. Konsistensinya dalam menjaga pertahanan serta keberaniannya mengambil keputusan di lapangan menjadi sinyal positif bagi masa depan timnas Indonesia. Calvin Verdong pun membuktikan kapasitasnya sebagai pemain berpengalaman yang mampu tampil stabil dalam laga penuh tekanan. Kombinasi keduanya di level klub tentu menjadi modal berharga jika kembali dipanggil memperkuat skuad Garuda. Duel Fortuna Sittard kontra NEC Nijmegen bukan sekadar pertandingan biasa. Drama 5 gol, tensi tinggi, hingga pertemuan emosional dengan mantan klub membuat laga ini layak dikenang. Di atas semuanya, statistik dan performa Justin Hubner menjadi sorotan utama yang membuat para penggemar semakin penasaran dengan kiprahnya di pertandingan-pertandingan selanjutnya.
Maarten Paes lebih dipilih dari Emil Audero jelang FIFA Series. Pernyataan John Hertman bikin heboh, legenda timnas Indonesia ikut buka suara, simak fakta selengkapnya berikut ini. Jelang agenda FIFA Series yang semakin dekat, perbincangan mengenai posisi penjaga gawang utama timnas Indonesia kembali memanas. Nama Maarten Paes dan Emil Audero menjadi topik hangat di kalangan pecinta sepak bola nasional. Isu yang berkembang menyebutkan bahwa pelatih anyar, John Hertman, lebih condong memilih Maarten Paes sebagai opsi utama ketimbang Emil Audero. Benarkah demikian? Kabar ini langsung memantik rasa penasaran publik. Pasalnya, kedua kiper tersebut sama-sama memiliki kualitas mumpuni dan pengalaman bermain di level kompetisi tinggi Eropa. Persaingan sehat di bawah Mister Garuda pun dinilai semakin ketat dan menarik untuk disimak. Maarten Paes dikenal sebagai sosok penjaga gawang modern dengan refleks cepat serta kemampuan distribusi bola yang baik. Pengalamannya bermain di kompetisi Eropa dan Amerika Serikat membentuk karakter kuat dalam menghadapi tekanan. Di sisi lain, Emil Audero memiliki jam terbang panjang di Serie A Italia dan dikenal sebagai kiper dengan positioning yang matang serta kemampuan membaca arah bola yang tajam. Spekulasi mengenai pilihan John Hertman muncul setelah beberapa pengamat melihat kecenderungan pelatih asal Kanada tersebut dalam memilih pemain yang sesuai dengan skema permainan berbasis build-up dari belakang. Dalam sistem seperti itu, kiper dituntut tidak hanya piawai menghalau bola, tetapi juga nyaman mengalirkan permainan dari kaki ke kaki. Maarten Paes dinilai memiliki keunggulan dalam aspek tersebut. Kemampuannya mendistribusikan bola secara akurat dan tenang saat ditekan lawan menjadi nilai plus tersendiri. Hal inilah yang membuat rumor soal dirinya lebih difavoritkan mencuat ke permukaan. Namun situasi ini tidak serta-merta membuat posisi Emil Audero tersisih. Pengalaman panjangnya menghadapi penyerang-penyerang kelas dunia menjadi modal besar yang sulit diabaikan. Dalam pertandingan-pertandingan krusial, pengalaman kerap menjadi faktor pembeda. Menariknya, seorang legenda timnas Indonesia turut memberikan pandangan terkait isu ini. Bambang Pamungkas menilai bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pelatih, namun ia menekankan pentingnya kompetisi yang sehat di dalam skuad. Menurut Bambang Pamungkas, timnas Indonesia justru diuntungkan dengan hadirnya dua kiper berkualitas tinggi. Ia menyebut bahwa persaingan ini akan meningkatkan standar performa keduanya. Yang terpenting bukan siapa yang dipilih, tetapi siapa yang paling siap dan paling sesuai dengan kebutuhan taktik tim. Kurang lebih demikian pandangannya. Ia juga menambahkan bahwa dalam turnamen atau agenda FIFA Series, konsistensi dan kesiapan mental menjadi faktor utama. Seorang kiper bisa saja memiliki reputasi besar, tetapi performa di sesi latihan dan kecocokan dengan strategi tim akan sangat menentukan keputusan pelatih. Agenda FIFA Series sendiri menjadi momen penting bagi timnas Indonesia untuk mengukur kekuatan menghadapi lawan-lawan internasional. Setiap posisi akan dipertimbangkan secara matang, termasuk di bawah Mister Gawang. Keputusan John Hertman nantinya diyakini tidak hanya berdasarkan nama besar, tetapi juga analisis mendalam terhadap kebutuhan tim. Bagi para pendukung, perdebatan mengenai Maarten Paes atau Emil Audero sebenarnya mencerminkan perkembangan positif sepak bola Indonesia. Dulu, pilihan di posisi kiper mungkin terbatas. Kini, timnas memiliki opsi dengan pengalaman Eropa yang solid. Di media sosial, perdebatan kian ramai. Sebagian pendukung menilai Paes lebih cocok dengan gaya permainan cepat dan agresif. Sementara lainnya berpendapat Audero lebih tenang dan berpengalaman dalam laga bertekanan tinggi. Diskusi tersebut menunjukkan antusiasme besar jelang FIFA Series. Pada akhirnya, keputusan akan diumumkan saat daftar susunan pemain resmi dirilis. Siapapun yang dipilih, tanggung jawab besar menanti untuk menjaga gawang Garuda tetap aman. Yang jelas, persaingan ini menjadi sinyal bahwa kualitas timnas Indonesia semakin meningkat dan mampu bersaing di level internasional. Akankah John Hertman benar-benar menjatuhkan pilihan pada Maarten Paes? Ataukah Emil Audero yang akan dipercaya menjadi tembok terakhir? Jawabannya tinggal menunggu waktu. Yang pasti, sorotan publik akan tertuju pada satu posisi krusial yang bisa menentukan nasib timnas Indonesia di FIFA Series mendatang. Sinyal kuat naturalisasi. Ilyas Al-Haf, winger keturunan Solo yang satu tim dengan Arhan Pratama, siap tambah daya ledak timnas? Simak fakta selengkapnya berikut ini. Isu naturalisasi kembali menghangat di jagat sepak bola nasional. Kali ini, nama Ilyas Al-Haf mencuri perhatian. Winger lincah berdarah Solo itu disebut-sebut berpeluang besar dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia.
Kedekatannya dengan Arhan Pratama, rekan setimnya di Bangkok United, menjadi salah satu faktor yang memantik spekulasi. Bukan sekadar isu tanpa dasar, peluang ini semakin menarik karena performa Al-Haf yang konsisten sebagai winger dengan naluri gol tajam, kecepatan, kelincahan, serta insting mencetak gol yang ia miliki, membuat banyak pengamat menilai ia bisa menjadi solusi atas kebutuhan timnas Indonesia di sektor penyerangan. Kedekatan Al-Haf dan Arhan di level klub menjadi sorotan tersendiri. Bermain dalam satu tim, membuat keduanya sudah memahami karakter masing-masing di lapangan. Chemistry yang terbangun di Bangkok United dinilai bisa menjadi modal berharga jika keduanya berseragam merah putih bersama. Arhan sendiri dikabarkan optimistis bahwa Al-Haf memiliki kualitas untuk membantu timnas tampil lebih tajam. Dalam beberapa kesempatan, lini depan Indonesia memang kerap menjadi bahan evaluasi. Kreativitas sudah mulai terbangun, aliran bola semakin rapi. Namun, efektivitas di sepertiga akhir lapangan masih perlu ditingkatkan. Kehadiran winger dengan feeling gol kuat seperti Al-Haf diyakini mampu memberikan dimensi berbeda. Sebagai pemain yang tumbuh di lingkungan sepak bola Eropa, Al-Haf dikenal memiliki disiplin taktik dan etos kerja tinggi. Ia tidak hanya piawai dalam menyerang, tetapi juga aktif membantu pertahanan saat dibutuhkan. Kemampuannya membaca ruang dan melakukan penetrasi dari sisi sayap membuatnya berbahaya bagi lini belakang lawan. Darah keturunan Solo yang mengalir dalam dirinya pun menjadi nilai emosional tersendiri. Jika proses naturalisasi benar-benar terrealisasi, Al-Haf bukan hanya datang sebagai pemain tambahan, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki ikatan dengan Indonesia. Hal ini penting, karena membela tim nasional bukan sekadar soal kemampuan teknis, melainkan juga kebanggaan dan komitmen. Arhan Pratama yang dikenal memiliki semangat juang tinggi, disebut sangat yakin dengan potensi rekannya tersebut. Menurutnya, Al-Haf memiliki ketenangan saat berada di depan gawang dan tidak mudah panik dalam situasi krusial. Karakter seperti inilah yang dibutuhkan timnas saat menghadapi laga-laga ketat di level Asia Tenggara maupun Asia. Secara taktik, Al-Haf bisa dimainkan di berbagai posisi lini depan. Ia nyaman beroperasi sebagai winger kiri maupun kanan, bahkan bisa diplot sebagai penyerang kedua dalam skema tertentu. Fleksibilitas ini tentu menjadi nilai tambah bagi tim pelatih dalam meramu strategi. Meski demikian, proses naturalisasi tentu tidak sesederhana wacana. Ada tahapan administrasi dan regulasi yang harus dipenuhi. Namun jika semua berjalan lancar, kehadiran Al-Haf berpotensi memperkuat kedalaman skuad dan meningkatkan persaingan internal yang sehat. Dukungan supporter pun diprediksi akan mengalir deras jika kabar ini benar-benar menjadi kenyataan. Publik Indonesia selalu menyambut positif pemain keturunan yang menunjukkan komitmen membela Garuda. Apalagi jika pemain tersebut memiliki kualitas yang sudah teruji di level klub. Kini, bola panas berada di tangan federasi dan pihak terkait. Apakah Ilyas Al-Haf akan menjadi nama berikutnya yang resmi mengenakan seragam merah putih? Apakah duetnya dengan Arhan Pratama akan menjadi senjata baru di sisi sayap timnas? Satu hal yang pasti, isu ini telah membangkitkan rasa penasaran dan optimisme. Jika benar terwujud, lini depan timnas Indonesia berpotensi tampil lebih tajam, lebih variatif, dan lebih berbahaya. Dan mungkin saja, dari sisi sayap, harapan baru itu akan lahir membawa Garuda terbang semakin tinggi di kancah internasional. Reno Munz, mantan anak asuh Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, lahir di Jakarta, pernah bela Jerman U19 dan U20, bisa ditarik ke timnas Indonesia oleh John Herdman, muda berbakat dan penuh potensial kelas Eropa. Nama Reno Munz mulai mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Sosok yang pernah menimba ilmu di bawah arahan Xabi Alonso di Bayer Leverkusen ini disebut-sebut memiliki latar belakang yang membuatnya berpeluang memperkuat timnas Indonesia. Lebih menarik lagi, ia lahir dan tumbuh besar di Jakarta sebelum mengembangkan karier di Eropa. Fakta bahwa Reno Munz pernah menjadi bagian dari sistem pembinaan klub sebesar Bayer Leverkusen tentu bukan hal biasa. Di bawah sentuhan pelatih sekelas Xabi Alonso yang kini dikenal sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di Eropa, pemain dituntut memiliki kecerdasan taktik tinggi, disiplin, serta kemampuan teknis mumpuni. Tak hanya itu, Reno juga pernah memperkuat timnas Jerman di kelompok usia U19 dan U20. Membela negara dengan tradisi sepak bola kuat seperti tim nasional sepak bola Jerman pada level usia tentu menunjukkan kualitasnya tak bisa dipandang sebelah mata.
Jerman dikenal selektif dalam proses scouting dan pembinaan pemain muda. Artinya, untuk bisa menembus skuad kelompok umur saja sudah menjadi pencapaian tersendiri. Namun yang membuat kisahnya semakin menarik adalah latar belakangnya yang lahir dan besar di Jakarta. Fakta ini membuka peluang secara emosional dan historis bagi Indonesia untuk mendekatinya. Dalam beberapa tahun terakhir, tren perekrutan pemain diaspora memang semakin gencar dilakukan demi meningkatkan kualitas skuad nasional. Pertanyaannya kini mengarah kepada pelatih John Hartman. Apakah ia akan melirik Reno Moon sebagai bagian dari proyek jangka panjang Timnas Indonesia? Hartman dikenal sebagai sosok yang berani memberi kesempatan kepada pemain muda dengan potensi besar. Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara talenta lokal dan pengalaman internasional. Secara karakter permainan, pemain jebolan sistem Jerman biasanya memiliki fondasi taktik yang kuat. Mereka terbiasa bermain dengan tempo cepat, disiplin posisi, serta transisi yang rapi. Jika Reno benar-benar bisa bergabung, ia berpotensi membawa warna baru dalam dinamika lini tengah atau lini belakang, tergantung peran yang ia kuasai. Bagi tim nasional sepak bola Indonesia, kehadiran pemain dengan pengalaman kompetisi Eropa tentu akan menjadi nilai tambah signifikan. Bukan hanya soal kualitas individu, tetapi juga mentalitas profesional dan standar latihan yang bisa menular kepada rekan-rekannya. Dalam sepak bola modern, detail kecil seperti intensitas latihan dan kedisiplinan taktik seringkali menjadi pembeda di level internasional. Meski demikian, proses untuk bisa memperkuat Indonesia tentu harus melalui tahapan regulasi yang jelas. Status kewarganegaraan, persyaratan federasi internasional, hingga komitmen pribadi pemain menjadi faktor penentu. Tidak sedikit pemain diaspora yang akhirnya memilih tetap bersama negara tempat mereka berkembang secara profesional. Namun, peluang tetap terbuka. Jika Reno Moon memiliki keterikatan emosional dengan Indonesia dan melihat prospek jangka panjang yang menjanjikan, bukan tidak mungkin ia mempertimbangkan opsi tersebut. Dengan usia yang masih relatif muda, ia bisa menjadi bagian dari fondasi tim untuk beberapa tahun ke depan. Di tengah ambisi Indonesia untuk terus naik level di kancah Asia, kehadiran pemain dengan latar belakang elit seperti ini tentu menggoda. Publik pun mulai bertanya-tanya, apakah Reno Moon akan menjadi kejutan berikutnya dalam proyek pembenahan skuad Garuda? Jika benar terjadi, maka kisahnya akan menjadi cerita unik. Dari Jakarta ke Jerman, diasuh Xabi Alonso di Bayer Leverkusen, membela Jerman U19 dan U20. Lalu kembali ke tanah kelahiran untuk memperkuat Merah Putih. Kini semuanya bergantung pada komunikasi, regulasi, dan visi jangka panjang sang pelatih. Apakah John Hartman akan bergerak cepat sebelum peluang itu lewat begitu saja? Guardiola ogah bahas kudeta Arsenal. Fokus City hanya Newcastle. Persaingan papan atas Liga Inggris 2025,2026 kembali memanas. Arsenal memimpin klasemen dengan 58 poin dari 27 laga, sementara Manchester City menguntit di posisi kedua dengan 53 poin dan baru memainkan 26 pertandingan. Jika menang atas Newcastle United di Etihad Stadium, Sabtu 21/20/2026, City bisa memangkas jarak menjadi 2 poin. Namun, Pep Guardiola memilih tak terpancing membahas peluang menyalip Arsenal. Ia menilai perburuan gelar masih terlalu dini karena kompetisi menyisakan 12 pertandingan. Satu-satunya kekhawatiran saya adalah Newcastle, tegasnya. Guardiola bahkan mengaku tak peduli dengan klasemen saat ini dan menegaskan fokusnya hanya pada laga terdekat. Ia juga mengingatkan bahwa beberapa pekan lalu selisih poin sempat mencapai 9 angka, dengan City masih memiliki 1 laga tunda. Menurutnya, gambaran persaingan baru akan jelas ketika semua tim memainkan jumlah pertandingan yang sama. Selain itu, sekitar 70% skuad City musim ini diisi pemain baru yang belum terbiasa dengan tekanan situasi seperti ini. Menurut Anda, apakah sikap Guardiola realistis atau justru strategi meredam tekanan? Mampukah City benar-benar mengkudeta Arsenal? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Chelsea susun comeback hati-hati untuk Romeo Lavia. Siap tampil lawan Arsenal? Chelsea tak ingin mengambil resiko dalam memulihkan kondisi Romeo Lavia. Gelandang muda asal Belgia itu dijadwalkan kembali merumput setelah absen lebih dari 3 bulan akibat cedera paha yang dialaminya
saat tampil di Liga Champions melawan Karabakh pada 5 November 2025. Alih-alih langsung turun bersama tim utama, Lavia lebih dulu diberi menit bermain bersama Chelsea U21 dalam laga kontra Leeds United Jumat 20,2 2026. Langkah ini merupakan bagian dari program rehabilitasi medis yang disusun secara rinci agar ia bisa kembali ke intensitas kompetitif tanpa beban berlebihan. Tim medis memantau kondisinya secara ketat sebelum mengizinkannya berlatih penuh bersama skuad senior asuhan Liam Ross senior. Jika tak ada kendala, Lavia ditargetkan masuk skuad utama saat menghadapi Arsenal pada 1 Maret mendatang. Momen ini penting bagi Lavia yang baru mencatat sekitar 30 penampilan dalam 2,5 tahun terakhir akibat cedera beruntun. Menurut Anda, apakah pendekatan hati-hati Chelsea sudah tepat? Mampukah Lavia menjawab ekspektasi besar saat kembali nanti? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Masa depan Mohamed Salah terjawab. Dari isu perpisahan ke bukti kesetiaan di Anfield, Mohamed Salah kembali menjadikan Anfield panggung pembuktian di tengah derasnya spekulasi soal masa depannya bersama Liverpool. Desember lalu, gesturnya melambaikan tangan usai kemenangan atas Brighton. Hove Albion sempat dianggap sebagai salam perpisahan. Apalagi sebelumnya ia melontarkan pernyataan emosional yang memicu dugaan keretakan dengan klub. Namun waktu mengubah narasi. Meski kini memasuki 12 bulan terakhir kontraknya dan sempat diminati klub Liga Pro Saudi dengan tawaran besar pada 2023, Salah justru kembali menunjukkan peran vitalnya. Absennya saat membela negaranya di Piala Afrika membuktikan betapa penting kontribusinya produktivitas tim menurun drastis tanpa dirinya. Sejak kembali, Salah mencatat 2 gol dan 4 assist dalam 7 laga terakhir. Pengaruhnya di lapangan tetap terasa meski usia menginjak 33 tahun. Situasi kontrak yang tak pasti bahkan pernah melahirkan musim gemilang dengan 34 gol dan gelar liga. Kini pertanyaannya, apakah ini bab terakhirnya di Anfield atau justru awal dari kisah baru? Menurut Anda, sebaiknya Liverpool mempertahankan Salah atau melepasnya selagi nilainya tinggi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Arne Slot tegaskan masalah bola mati Liverpool sudah beres. Manajer Liverpool Arne Slot optimistis persoalan bola mati timnya kini telah kembali normal setelah menunjukkan perbaikan signifikan dalam beberapa laga terakhir. Sepanjang awal musim, efektivitas bola mati menjadi sorotan. Dari 26 pertandingan pertama, Liverpool kebobolan 13 gol dari situasi bola mati dan hanya mencetak 8. Situasi itu berujung pada pencopotan Aaron Briggs pada akhir Desember 2025. Namun Slot menegaskan, menyalahkan satu individu adalah hal yang tidak adil. Dalam 12 pertandingan setelah perubahan staf, The Reds hanya kebobolan 2 gol dari bola mati dan mencetak 8. Slot menyebut sebelumnya timnya mengalami periode tidak beruntung, peluang lawan kerap berbuah gol, sementara peluang mereka sendiri gagal berujung hasil. Menurutnya, tak banyak perubahan besar dilakukan, hanya penyesuaian kecil. Ia juga menilai performa bola mati Liverpool di UEFA Champions League termasuk yang terbaik. Ujian terbaru datang saat menghadapi Nottingham Forest pada 22 Februari 2026. Liverpool sukses menang 1,0 lewat gol injury time Alexis McAllister, sekaligus membungkam keraguan soal rapuhnya bola mati. Menurut Anda, apakah masalah ini benar-benar sudah tuntas? Atau masih berpotensi muncul kembali di laga besar? Bagikan pandangan Anda. Derby membara. Chelsea dan West Ham didenda 14 miliar akibat kericuhan panas. Laga sengit antara Chelsea dan West Ham United berbuntut panjang. The Football Association FA resmi menjatuhkan denda total 625.000 atau lebih dari 14 miliar akibat kericuhan massal di penghujung derby London bulan lalu. Insiden pecah saat Chelsea bangkit dari 0,2 menjadi 3,2. Adu argumen antara Adama Traore dan Joao Pedro memicu ketegangan, disusul kerumunan pemain dari kedua kubu. Situasi makin panas hingga Jean-Claire Todibo diganjar kartu merah karena mencekik Joao Pedro. FA menilai kedua klub gagal mengendalikan pemain. Chelsea didenda 325.000 pinggin, lebih besar dari West Ham 300.000 pinggin karena ini pelanggaran ketiga mereka musim ini setelah insiden kontra Aston Villa dan Fulham.
Musim 2025-2026 menjadi ujian disiplin bagi The Blues. Total 9 kartu merah sudah dikoleksi, termasuk terbaru untuk Wesley Fofana saat melawan Burnley. Ia pun absen di derby berikutnya kontra Arsenal. Menurut Anda, apakah sanksi ini setimpal? Atau FA perlu bertindak lebih tegas lagi? Sampaikan opini Anda di kolom komentar. Arsenal siap tebus. 45 ping juta, Piero Hincapié segera dipermanenkan dari Leverkusen. Arsenal dikabarkan telah mengambil keputusan tegas untuk mempermanenkan bek asal Ekuador, Piero Hincapié, dari Bayer Leverkusen pada akhir musim 2025-2026. Penampilan solidnya selama masa peminjaman membuat manajemen The Gunners tak ragu berinvestasi besar. Pelatih Mikel Arteta disebut sangat terkesan dengan adaptasi cepat Hincapié di Premier League. Di usia 24 tahun, ia dinilai memiliki mentalitas kuat dan karakter prajurit yang dibutuhkan Arsenal dalam persaingan gelar. Untuk mengamankan jasanya secara permanen, Arsenal siap mengaktifkan klausul pembelian senilai 45 juta, sekitar 900 miliar ringgit. Selain itu, Leverkusen akan menerima klausul 10% dari penjualan di masa depan. Hincapié pun telah menyetujui kontrak 5 tahun hingga 2031 di Emirates Stadium. Fleksibilitas menjadi nilai tambah utama. Ia mampu bermain sama baiknya sebagai bek tengah maupun bek kiri, bahkan sering dipercaya mengisi peran inverted fullback, mengungguli Ricardo Calafiori. Apakah Hincapié sosok yang tepat untuk memperkuat lini belakang Arsenal dalam jangka panjang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.